Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenankanlah saya Darsono, mahasiswa UPB, Prodi Hukum, kelas RPL. Baik, dalam kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen, yaitu mengenai hukum internasional, daya ikat hukum internasional, aliran hukum monisme, aliran hukum dualisme. Tentunya saya menganalisis kritis aliran monisme dan dualisme serta posisi Indonesia. Yang pertama yaitu monisme sebagai teori. Aliran monisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum, tidak ada pemisahan. Hakikat antara keduanya, jika suatu negara telah menyetujui suatu perjanjian internasional, maka norma tersebut pada dasarnya dapat langsung berlaku dalam hukum nasional. Menurut Hans Kelsen, seluruh norma hukum tersusun dalam satu hierarki. Dalam varian monisme dengan primat hukum internasional berada di posisi lebih tinggi daripada hukum nasional. Artinya, apabila terjadi konflik hukum nasional harus menyesuaikan diri dengan hukum internasional. Kelebihan teori itu sendiri adalah mendukung tertib hukum internasional dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Namun kelemahannya adalah dapat dianggap mengurangi kedaulatan negara sebagai pisau analisis. Monisme digunakan untuk melihat apakah hakim dapat langsung menerapkan norma internasional tanpa menunggu pembentukan undang-undang nasional. Kemudian yang kedua yaitu dualisme sebagai teori. Berbeda dengan monisme, dualisme memisahkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua sistem yang berbeda. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara, sedangkan hukum nasional mengatur hubungan antar negara dan warga negaranya. Menurut Hendrik Trifel, perbedaan ini terjadi karena sumbernya berbeda. Hukum nasional lahir dari kehendak negara, sedangkan hukum internasional lahir dari berdasarkan kesepakatan bersama antar negara.
Pendapat ini diperkuat oleh Dionisio Angelotti yang menyatakan bahwa hukum internasional harus ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam hukum nasional agar dapat berlaku. Kelebihan dualisme adalah menjaga kedaulatan negara, namun kelemahannya adalah dapat memperlambat penerapan norma internasional, terutama dalam isu hak asasi manusia dan lingkungan. Sebagai pisau analisis, dualisme digunakan untuk menilai apakah suatu negara, masyarakat mensyaratkan ratifikasi sebelum norma internasional berlaku secara nasional tentunya. Kemudian bagaimana dengan kedudukan posisi negara Indonesia atau Indonesia berada di dualismekah atau monisme? Secara normatif dan praktik ketatanegaraan, Indonesia lebih dekat pada dualisme. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 11 Undang-Undang 1945 yang mengharuskan adanya persetujuan DPR dalam pembuatan perjanjian internasional. Perjanjian internasional tertentu artinya perjanjian internasional tidak otomatis berlaku di negara Indonesia. Contoh konkretnya adalah ratifikasi United Nations Convention and the Law of the Sea melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 1985. Konvensi tersebut baru memiliki kekuatan yang mengikat secara nasional setelah disahkan melalui undang-undang. Contohnya antara lain adalah yaitu pengesahan Piagam ASEAN melalui Undang-Undang nomor 38 tahun 2008. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak menganut monisme murni, namun secara praktik peradilan terdapat kecenderungan hakim menunjuk pada prinsip hukum internasional, khususnya dalam perkara hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya dualis, kaku, atau melainkan dualisme yang bersifat terbuka terhadap perkembangan hukum internasional. Nah, bisa disimpulkan, yaitu kesimpulan kritisnya secara teori, monisme menempatkan hukum internasional dan nasional dalam suatu sistem, sedangkan dualisme memisahkan keduanya. Nah, Indonesia dalam praktik
lebih cenderung menganut dualisme karena masyarakat ratifikasi sebelum perjanjian internasional berlaku secara nasional. Namun demikian, dalam perkembangan praktik hukum yang ada dan putusan pengadilan Indonesia menunjukkan kecenderungan dualisme yang fleksibel. Hal ini mencerminkan upaya menyeimbangkan antara kedaulatan negara dan komitmen terhadap hukum internasional. Nah, mungkin itu sebagai gambaran sekelumit penjelasan dari saya menganalisis aliran monisme dan dualisme serta posisi Indonesia. Itu tadi saya sampaikan ada monisme sebagai teori, kemudian ada juga dualisme sebagai teori, berbeda dengan monisme. Dualisme memisahkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua sistem yang berbeda. Hukum internasional mengatur hubungan negara. Bedanya yaitu hukum internasional mengatur hubungan negara, sedangkan hukum nasional mengatur hubungan negara antar negara dan warga negaranya. Itu perbedaan menurut saya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bagaimana Indonesia, apakah itu dualisme atau monisme. Yaitu secara normatif dan praktik ketatanegaraan Indonesia lebih dekat pada dualisme. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 11 Undang-Undang 1945 yang mengharuskan adanya persetujuan DPR. Namun demikian, bukan bermaksud dualisme atau dualis yang kaku, melainkan dualisme yang bersifat terbuka terhadap perkembangan hukum internasional. Dengan demikian, kesimpulan secara teori, monisme menempatkan hukum internasional dan nasional dalam suatu sistem, sedangkan dualisme memisahkan keduanya. Lalu Indonesia dalam praktik lebih cenderung menganut dualisme karena masyarakatnya bisa dikatakan mensyaratkan ratifikasi sebelum perjanjian internasional berlaku secara nasional. Demikian video yang bisa saya buat untuk tugas pada hari ini, yaitu tentunya hukum internasional, mengurus ke daya ikat hukum internasional, aliran hukum monisme, aliran hukum dualisme. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tidaklah semuanya salah tentunya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak kekurangan. Tentunya harap dimaklumi dan mengingat ini masih merupakan tahap
pembelajaran dari kami yang masih berada di semester 2. Baik, sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak dosen, terima kasih atas tugasnya, dan demikian tadi sudah saya buat videonya. Sekali lagi atas segala kekurangan kiranya agar bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.